Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andini Rahmayanti dari 10 ADP 4 ingin mempresentasikan sedikit materi yang telah saya dapat dari pelajaran Ekobis. Materi yang kita bahas di sini yaitu mengenai badan usaha dan sistem ekonomi Indonesia. Nah, teman-teman, badan usaha dan sistem ekonomi Indonesia itu adalah kesatuan dari yuridis, teknis, dan ekonomis yang bertujuan untuk mencari laba. Nah, teman-teman, di sini Dini akan menjelaskan sedikit jenis-jenis badan usaha. Badan usaha yang pertama yaitu berdasarkan lapangan usaha. Nah, di sini berdasarkan lapangan usaha itu yaitu badan usaha agraris. Apa sih teman-teman badan usaha agraris itu? Badan usaha agraris itu adalah badan usaha yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan dari hasil alam atau hasil bumi, yaitu dari tanah dan air, agar berhasil dan berguna. Teman-teman, contoh dari badan usaha lapangan usaha ini yang pertama yaitu badan usaha yang kegiatannya di bidang pertanian, badan usaha yang di kegiatannya perkebunan, perikanan darat, dan peternakan. Nah, apa sih teman-teman hasil yang dapat diproduksi dari pertanian ini? Hasil yang dapat diproduksi dari pertanian ini banyak loh teman-teman, seperti padi. Nah, kalau dari perkebunan ini seperti sayur-sayuran, buah-buahan. Kalau misalnya dari perikanan darat ini ikan-ikan yang kita konsumsi selama ini. Nah, kalau dari peternakan itu ada dari ayam, sapi, kerbau, kambing, atau bahkan dari susunya, telurnya, dan lain-lain. Nah, di sini kita ada badan usaha ekstraktif. Nah, badan usaha ekstraktif ini adalah badan usaha dengan kegiatan menggali, mengambil atau mengelola kekayaan yang disediakan oleh alam. Nah, contohnya di sini ada badan usaha kegiatan di bidang pertambangan, pengolahan minyak, pembuatan garam, dan pembuatan kursi. Nah, apa sih teman-teman yang dihasilkan dari badan usaha di bidang pertambangan ini? Itulah teman-teman, dari usaha dari bidang pertambangan ini itulah emas, perak, batu bara. Nah, kalau misalnya dari pengelolaan minyak ini, minyak yang kita konsumsi, minyak tanah, terus bisa dari gas juga teman-teman. Dan di sini ada pembuatan garam. Nah, kita bisa juga mencari garam di laut. Nah, yang terakhir yaitu pembuatan kursi dan rotan. Itulah kalau misalnya kita pandai mengkonsumsi dan mengelola pepohonan. Di sini ada yang ketiga yaitu badan usaha perdagangan. Nah, teman-teman, apa sih badan usaha perdagangan? Badan usaha perdagangan ada kegiatan usahanya membeli dan menjual kembali hasil produksi tanpa mengubah sifat barang tersebut. Apa sih contohnya Dini? Contohnya yaitu badan usaha yang menjual pakaian, supermarket, toko, dan kelontong. Nah, teman-teman, di sini juga ada contoh yang keempat. Contoh yang keempat yaitu badan usaha mengefaktorkan. Nah, apa sih Dini badan usaha mengefaktorkan tuh? Badan usaha mengefaktorkan adalah kegiatan yang menghasilkan barang untuk meningkatkan nilai guna barang. Contohnya badan usaha yang kegiatannya di bidang tekstil, penghasil mobil, dan industri semen. Nah, di sini juga ada badan usaha jasa. Apa sih badan usaha jasa itu? Badan usaha jasa yaitu kegiatan yang memberikan pelayanan jasa kepada para konsumen yang membutuhkan jasa tersebut. Contohnya seperti jasa finansial yaitu perbankan, koperasi, penggadaian, asuransi, dan lembaga pembiayaan. Jasa non-finansial yaitu angkutan umum, ojek, penginapan, jasa dokter, dan jasa telekomunikasi. Nah, di sini kita juga akan membahas jenis-jenis mengenai usaha berdasarkan kepemilikannya. Nah, yang pertama di sini ada BUMN yaitu Badan Usaha Milik Negara. Merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besarnya dimiliki atau dimodali oleh negara melalui penyertaan secara langsung dari kekayaan negara. Nah, teman-teman, di sini Dini akan menyebutkan contoh apa-apa saja yang PT yang dari BUMN itu ya teman-teman. Yang pertama di sini ada PT Perusahaan Listrik, PT Bank Masyarakat,
Di sini ada PT Perusahaan Listrik Negara, PT Bank Indonesia, PT Bank Negara Indonesia, PT Pertamina, dan PT Telekomunikasi Indonesia. Yang kedua di sini ada BUMS asing yang menyangkut PT Freeport Indonesia, PT Fast Food Indonesia, PT Citibank, PT Ariska, dan Unilever. Nah, yang ketiga di sini ada BUMS Nasional Indo, dan di sini mengandung yaitu PT Astra Internasional, PT Bank Sentral Astra, PT Lion Air, PT Garuda Tbk, dan PT Indofood Sukses Makmur. Di sini juga ada BUMD yang di dalamnya ada perusahaan air minum, Bank Bangunan Negara, Bank Bangunan Daerah, Perusahaan Daerah Angkutan Kota, PT Mas Rapid Transit, dan PT Bank BDY DIY. Nah, teman-teman, di sini yang terakhir ada campuran. Campuran yaitu Telkom Indonesia, Garuda Indonesia, Angkasa Indonesia, Pos Indonesia, dan PT Bank Mandiri. Nah, terus di sini Dini akan menyebutkan peran BUMN. Peran BUMN itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama yaitu pengembangan kepentingan dalam pelayanan serta pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia. Nah, yang kedua yaitu penyumbang terbesar dalam perekonomian. Yang ketiga yaitu memberikan kontribusi pada pendapatan nasional. Dan di sini Dini akan menjelaskan yaitu tujuan pendirian BUMN. Yang pertama yaitu memberikan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Yang kedua yaitu mengejar keuntungan. Yang ketiga menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa. Yang keempat yaitu menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. Yang terakhir yaitu tujuan aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada perusahaan golongan ekonomi rendah. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat Dini sampaikan. Kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.